Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Susan di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya dalam belajar meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah. Karena Bapak dan Ibu Guru akan menemani belajar kalian meskipun hanya dari rumah. Nah, di masa pandemi seperti ini, Ibu kembali mengingatkan alangkah baiknya jika kalian tetap di rumah saja. Kalaupun ada sesuatu hal yang memaksa kalian untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan, memakai sabun, dan jagalah jarak. Hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan materi mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Masih di pembelajaran matematika mengenai debit, menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan volume dan debit. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan debit. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat yang dimaksud debit? Iya, benar. Debit adalah banyak volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Perhatikan gambar. Apakah kalian pernah mengisi air dari galon air atau dari keran? Coba perhatikan gambar itu. Perhatikan proses pengisian galon tersebut. Proses pengisian dipengaruhi oleh besar dan kecilnya keran. Jika keran dibuka sedikit, aliran air menjadi kecil. Tapi apabila keran dibuka besar, maka aliran air menjadi besar. Lalu bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan keran dibuka lebih besar? Nah, kita akan membahas masalah seperti itu hari ini. Ibu kembali dulu menjelaskan mengenai satuan volume meter kubik. Perhatikan gambar ya. Nah, ini adalah satuan meter kubik. Untuk volume ada pangkat 3 karena volume itu pangkat 3. km pangkat 3 itu dibaca kilometer kubik dan seterusnya. Seperti biasa, kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Ada contoh, 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer? Karena turun 1 tangga, maka kita kalikan 1000. 1 dikali 1000 hasilnya 1000 hektometer kubik. Lalu yang kedua, 4 desimeter kubik. Berapa milimeter kubik? Dari desimeter kubik ke milimeter kubik turunnya 2 tangga, maka 1 juta. 4 dikali 1 juta sama dengan 4 juta milimeter kubik. Wah, banyak ya? Iya, karena ini adalah satuan volume. Kemudian gambar berikut. Satuan volume yang lain ada dalam bentuk liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya. Masih sama dengan cara yang lain. Kalau turun dikali 10, karena ini tidak berpangkat ya, jadi 10 saja. Kalau naik berarti dibagi 10.
1 kiloliter sama dengan berapa hektoliter? Caranya dari kiloliter ke hektoliter itu kalikan 10. Hasilnya adalah 10 hektoliter. Lalu yang nomor 2, 7 liter berapa mililiter? Dari liter ke mililiter turunnya 1, 2, 3. 3 tangga, maka akan menjadi 7.000 mililiter. Nah, ini hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Satuan volume yang sering digunakan selain meter kubik ada liter dan ada cc. Bagaimana hubungannya? Kita perhatikan gambar. Pada satuan meter kubik, setiap turun 1 tangga dikalikan 1000, setiap naik 1 tangga dibagi 1000. Sedangkan pada satuan liter, jika turun 1 tangga dikali 10 saja. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Lalu hubungan antar satuan volume, kita lihat antara tangga yang sebelah kiri dan tangga yang sebelah kanan. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Ada garis merah yang paling atas. Kemudian garis merah yang di tengah. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Artinya turun 3 tangga pada satuan liter sama dengan turun 1 tangga pada satuan kubik. Jika 1 cm kubik maka berarti sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ini adalah materi sebelumnya. Ibu hanya mengulang kembali untuk mengingatkan kalian. Kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjut pada materi pokok, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan debit. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Bunda Susan di sini. Setelah tadi kita simak penjelasan mengenai skala dan hubungannya, maka sekarang kita perhatikan rumus berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau untuk mencari volume, maka rumusnya adalah debit dikali waktu. Dan jika yang ditanyakan adalah waktu, maka rumusnya volume dibagi debit. Kita lihat contoh. Yang pertama, Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit kran air minum dalam liter per detik. Oke, sekarang yang diketahui adalah volume 18 liter. Waktu biasa ditandai dengan T, 1 menit. Karena yang ditanyakan detik, kita ubah dulu. 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanyakan berapa liter per detik debitnya, maka D sama dengan titik-titik liter per detik. Cara menjawab, masukkan saja rumus yang tadi. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya sudah diketahui 18 liter, waktunya kita ambil yang detik saja supaya kita tidak perlu mengubahnya lagi. Jadi 60 detik. Kita sederhanakan, 18 per 60 akan didapat 3 per 10. Kalau kita jadikan desimal, maka hasilnya 0,3 liter per detik.
Jadi debit keran air minum itu mengalir 0,3 liter per detik. Lanjut ya. Contoh berikutnya, kalau tadi yang dicari debit, sekarang yang ditanyakan volume. Nah, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita cari dulu yang diketahui, ada waktu dan ada debit. Kemudian yang ditanyakan adalah volume. Rumusnya langsung saja kita masukkan. Volume sama dengan debit dikali waktu. Jadi 300 dikali 40. Tidak ada satuan yang berubah di sini. Sama dengan 12.000 ml. Sama dengan, nah di sini baru kita ubah karena pertanyaannya adalah berapa liter. Maka 12.000 ml kita ubah menjadi liter. Kita bagi 1000, hasilnya adalah 12 liter. Jadi volume air dalam ember tersebut adalah 12 liter. Sekarang contoh yang ketiga, di mana di sini yang ditanyakan adalah waktu. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Di sini ada perubahan dari menit ke detik. Kita susun penyelesaiannya. Yang diketahui volume 18 liter, kemudian debitnya 54 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu berapa detik. Maka nanti jawabnya kita masukkan rumus T sama dengan V per D, atau waktu sama dengan volume per debit. Volumenya 18, kemudian debitnya 54. Kita sederhanakan, 18 per 54 nanti hasilnya 1/3 menit. 1/3 menit kita ubah ke dalam bentuk detik. Nanti hasilnya adalah 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Nah, sudah 3 contoh Ibu berikan. Bagaimana? Ternyata mudah bukan? Untuk menguji pemahaman kalian, kalian boleh mencoba latihan-latihan yang ada di buku pelajaran kalian. Silakan buka buku kalian, carilah materi yang sama, dan sambil kalian mencari, membuka materi yang sama, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Bunda Susan. Setelah kalian pahami dan cermati penjelasan mengenai debit tadi, Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan latihan-latihan yang ada di buku pelajaran. Nah, kali ini Ibu juga akan berikan tugas sebagai latihan untuk kalian belajar di rumah. Perhatikan, latihan di rumah Ibu berikan 3 soal. Sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah, yang diketahui debit kemudian waktu, berarti yang ditanyakan adalah volume. Lalu yang nomor 2, 3 buah keran masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit, digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Waktu yang diperlukan adalah berapa menit? Yang ditanyakan adalah waktu, yang diketahui debit dan volume. Ada pilihannya A, B, C, D, kalian hitung dulu, nanti setelah itu baru jawab A, B, C, atau D. Yang ketiga, sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah berapa liter per menit? Yang ditanyakan adalah debit. Nah,
3 soal ini untuk latihan kalian di rumah. Kalian boleh minta bimbingan ayah bunda dalam menyelesaikannya. Apabila kalian menemui kendala dalam menyelesaikan latihan-latihan seperti ini atau latihan-latihan yang ada di buku, silakan komunikasikan dengan bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Dan materi mengenai hubungan antar satuan debit kita cukupkan sampai di sini saja. Ibu akan terus menemani kalian belajar matematika dari rumah. Jadi tetap terus ikuti tayangan matematika bersama Ibu. Jumpa lagi di episode berikutnya dalam materi yang berbeda. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu kembali mengingatkan agar patuhi protokol kesehatan, cucilah tangan menggunakan sabun, pakailah masker jika ingin keluar rumah, dan jagalah jarak. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Sampai sini dulu pertemuan kita. Jumpa lagi di episode lain. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan Ibu dan kurang berkenan mengenai penjelasan Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Mari belajar matematika karena matematika itu mengasyikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.